Romantis Sinta dan Baskara. Sinta berdiri di depan cermin besar di kamar pengantin mereka, mengagumi pantulan dirinya yang mengenakan gaun sutra putih yang membalut tubuhnya dengan sempurna. Senyum bahagia tak bisa ia sembunyikan dari wajahnya. Ia kini adalah istri dari Baskara, pria tampan, kaya dan berwibawa yang telah berhasil merebut hatinya dengan perhatian dan kasih sayangnya yang luar biasa. Malam ini adalah malam pertama mereka setelah pesta pernikahan yang mewah di sebuah hotel berbintang 5. Pernikahan yang diimpikan oleh banyak wanita, tetapi hanya dia yang beruntung memilikinya. Sinta memejamkan mata, mengingat kembali momen saat Baskara melamarnya di sebuah restoran mewah dengan pemandangan laut yang indah. Ia merasa seperti seorang putri dalam dongeng, dijaga, dicintai, dan dimanjakan. Sayang, kau terlihat sangat cantik. Suara lembut Baskara mengejutkannya. Sinta menoleh dan mendapati suaminya berdiri di ambang pintu, mengenakan jubah tidur hitam yang mempertegas aura maskulin dan misteriusnya. Mata hitamnya yang tajam menatap Sinta penuh kelembutan. Ia berjalan mendekat, mengulurkan tangan, dan menggenggam tangan Sinta dengan hangat. "Aku masih tak percaya kita akhirnya menikah," kata Sinta dengan senyum bahagia. Baskara mengusap pipinya dengan lembut. "Aku sudah lama menantikan hari ini. Kau adalah wanita yang selama ini kucari." Sinta merasakan jantungnya berdebar lebih cepat saat Baskara menariknya ke dalam pelukan erat. Kehangatan tubuhnya, aroma parfumnya yang khas, dan sentuhan lembutnya membuatnya semakin tenggelam dalam perasaan cinta yang membara. Baskara menatapnya dalam-dalam sebelum akhirnya mengecup keningnya. "Kau adalah segalanya bagiku," bisik Baskara di telinganya. Malam itu, mereka menghabiskan waktu dengan penuh kebahagiaan. Baskara tidak hanya tampan dan kaya, tetapi juga pria yang sangat romantis. Ia tahu bagaimana memperlakukan seorang wanita dengan penuh cinta dan perhatian. Ia menyiapkan makan malam dengan lilin-lilin kecil yang menerangi ruangan, menuangkan anggur merah ke dalam gelas kristal, dan mengajak Sinta berdansa pelan di bawah cahaya bulan yang masuk dari jendela besar kamar mereka. "Seperti mimpi," gumam Sinta pelan. "Apa maksudmu?" Baskara bertanya, sembari memegang pinggangnya erat. "Semuanya terlalu sempurna. Aku takut ini hanya sementara." Baskara tersenyum dan menatapnya dalam-dalam. "Jangan takut, sayang. Aku akan selalu menjagamu. Aku tidak akan pernah membiarkan apapun atau siapapun menyakitimu." Sinta mengangguk, merasa tenang dengan kata-kata suaminya. Ia tidak tahu bahwa di balik kalimat manis itu tersembunyi makna yang jauh lebih dalam dan mengerikan. Hari-hari yang penuh kasih sayang. Hari-hari pertama pernikahan mereka berjalan dengan sempurna. Baskara selalu ada di sisi Sinta, memperlakukannya seperti ratu. Ia membelikan gaun-gaun mahal, perhiasan berlian, bahkan membangun rumah impian untuk mereka di sebuah kawasan elit yang dikelilingi pepohonan rindang. Setiap pagi, Sinta bangun dengan aroma kopi yang sudah tersedia di samping tempat tidurnya. Baskara selalu menyiapkan sarapan untuknya, sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan dari seorang pria kaya yang biasanya hanya mengandalkan pelayan. "Kau tidak perlu melakukan ini setiap hari, Mas," kata Sinta suatu pagi saat melihat Baskara menuangkan kopi ke dalam cangkirnya. Baskara tersenyum lembut. "Aku ingin melakukannya. Aku ingin kau merasa bahagia bersamaku." Sinta tak bisa menahan senyum. Ia benar-benar merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Mereka sering menghabiskan waktu berdua, berjalan-jalan di taman, menikmati senja di balkon rumah mereka, atau sekadar duduk berdua di ruang tamu sambil bercakap-cakap tentang banyak hal. Baskara selalu mendengarkan setiap cerita Sinta dengan penuh perhatian, seolah-olah ia adalah pusat dunia bagi suaminya. Namun ada satu hal yang mulai membuat Sinta bertanya-tanya. Meski Baskara sangat mencintainya, ia tidak pernah berbicara banyak tentang masa lalunya. "Dulu Mas pernah menikah?" tanya Sinta suatu malam saat mereka berdua duduk di balkon, menatap bintang-bintang yang bertaburan di langit. Sejenak, Sinta melihat kilatan aneh di mata suaminya, tetapi hanya berlangsung sepersekian detik sebelum Baskara tersenyum seperti biasa. "Tidak, kau adalah wanita pertama dan terakhir dalam hidupku," jawabnya dengan nada lembut. Jawaban itu seharusnya membuat Sinta tenang, tetapi ada sesuatu di dalam dirinya yang merasakan keganjilan. Namun, ia mengabaikannya, meyakinkan dirinya sendiri bahwa ia hanya berpikir terlalu berlebihan. Tanda-tanda keganjilan. Namun, kebahagiaan yang sempurna itu mulai terasa sedikit aneh setelah beberapa minggu pernikahan mereka. Pertama, Sinta mulai mengalami mimpi-mimpi aneh.
melihat dirinya berjalan di sebuah lorong gelap dengan suara-suara samar yang memanggil namanya. Ketika ia menoleh, ia melihat bayangan wanita-wanita berpakaian pengantin, tetapi wajah mereka penuh luka dan darah. Setiap kali ia terbangun, tubuhnya selalu terasa dingin dan jantungnya berdebar kencang. Ia juga mulai memperhatikan hal-hal kecil yang tidak biasa. Hari itu, Sinta memutuskan untuk membersihkan lemari di kamar tidurnya. Sudah lama ia ingin merapikan barang-barang yang tertumpuk, tetapi selalu menunda karena kesibukannya mengurus rumah. Namun, pagi ini, ketika sinar matahari masuk melalui jendela besar dan menerangi kamar mereka, Sinta merasa ini adalah waktu yang tepat untuk merapikan segalanya. Ia membuka lemari besar di sudut kamar, menarik satu persatu laci dan mengeluarkan pakaian serta benda-benda yang sudah lama tersimpan. Di antara tumpukan kain dan kotak-kotak kecil, matanya menangkap sesuatu yang menarik perhatiannya. Di pojok terdalam lemari, tersembunyi di balik beberapa tumpukan kain lama, ia menemukan sebuah kotak kayu kecil yang terlihat tua dan berdebu. Kotak itu memiliki ukiran halus di bagian tutupnya, pola yang tampak seperti simbol-simbol kuno yang tidak ia kenali. Penasaran, Sinta mengangkat kotak itu dan mencoba membukanya, namun tutupnya terkunci rapat. Ia membolak-baliknya, mencari celah atau petunjuk bagaimana cara membukanya, tetapi tidak menemukan kuncinya di sekitarnya. Sinta mengernyit. Barang ini jelas bukan miliknya. Ia tidak ingat pernah melihatnya sebelumnya dan kotak itu tampak sangat kuno. Mungkinkah ini milik Baskara? Ketika suaminya pulang sore itu, Sinta menyambutnya dengan senyum seperti biasa sebelum mengangkat kotak kayu kecil yang ia temukan. "Aku menemukan ini di dalam lemari kita," katanya. "Kamu tahu ini apa?" Saat matanya jatuh pada kotak itu, ekspresi Baskara langsung berubah. Sekilas wajahnya tampak tegang, tetapi ia segera menguasai dirinya dan tersenyum. "Itu hanya barang lama yang tidak penting," jawabnya santai. Tetapi Sinta bisa merasakan nada aneh dalam suaranya. "Kalau tidak penting, kenapa harus disimpan di tempat tersembunyi?" Sinta bertanya lagi, mencoba membaca ekspresi suaminya. Baskara tertawa kecil, lalu dengan lembut mengambil kotak itu dari tangan Sinta. Kadang, ada hal-hal dari masa lalu yang tidak perlu diungkit lagi. Ia berjalan ke lemari lain dan menyimpan kotak itu di sana, di tempat yang lebih sulit dijangkau. Sinta memperhatikannya dengan alis sedikit berkerut. Perasaan tidak nyaman mulai tumbuh di hatinya. Ia sudah cukup mengenal Baskara untuk tahu bahwa suaminya sangat jarang menunjukkan ekspresi tegang. Tetapi tadi, saat melihat kotak itu, jelas ada sesuatu yang ia sembunyikan. Mungkin hanya perasaannya saja, atau ada sesuatu yang benar-benar tidak beres. Rahasia yang mengintai di dalam cermin. Beberapa malam kemudian, sesuatu yang lebih mengerikan terjadi. Sinta terbangun di tengah malam. Ia merasa aneh, seolah udara di kamar menjadi lebih dingin dari biasanya. Ia meraba sisi tempat tidur di mana Baskara biasanya tidur, tetapi tangannya hanya menyentuh kain dingin. Baskara tidak ada di sana. Perasaan gelisah langsung menyelimuti dirinya. Sinta bangkit dari tempat tidur dengan hati-hati. Rumah mereka besar dan sering kali sunyi di malam hari. Tetapi kali ini, ada sesuatu yang terasa berbeda. Udara malam begitu dingin hingga menusuk kulitnya. Dan keheningan yang menyelimuti rumah bukanlah keheningan biasa, melainkan keheningan yang menyesakkan, seolah ada sesuatu yang mengintai dalam bayang-bayang. Dengan langkah perlahan, ia membuka pintu kamar dan berjalan menyusuri koridor menuju ruang kerja Baskara. Di ujung lorong, pintu ruang kerja itu sedikit terbuka. Cahaya temaram dari dalam ruangan menyinari lantai, menciptakan bayangan panjang yang tampak menari di dinding. Sinta menelan ludah. Ia mendekat dengan langkah hati-hati, memastikan suaminya tidak menyadari kehadirannya. Saat ia mengintip melalui celah pintu, napasnya langsung tercekat. Di dalam ruangan, Baskara berdiri di depan sebuah cermin besar, menatap pantulannya dengan ekspresi aneh. Namun yang membuat Sinta benar-benar merinding adalah bayangan di dalam cermin itu tidak mengikuti gerakan suaminya. Baskara mengangkat tangannya, tetapi bayangannya tetap diam. Lalu perlahan-lahan, bayangan itu tersenyum. Bukan senyuman Baskara, tetapi senyuman yang lebih lebar, lebih gelap, dan lebih mengerikan. Sinta menutup mulutnya dengan tangan, berusaha menahan jeritan yang hampir lolos dari bibirnya. Apa yang baru saja ia lihat? Jantungnya berdegup kencang, tubuhnya gemetar. Ia ingin berlari, tetapi kakinya terasa seperti tertanam di lantai. Lalu Baskara berbicara. "Kau hampir siap," katanya dengan suara yang terdengar lebih dalam, lebih berat. Bukan seperti suara suaminya yang biasanya hangat dan tenang.
Sinta menegang. Siapa yang ia ajak bicara? Bayangan di dalam cermin masih menyeringai. Namun kali ini perlahan-lahan ia mulai bergerak. Bukan mengikuti gerakan Baskara, tetapi bertindak seolah memiliki kehendak sendiri. Lengan bayangan itu terangkat. Jari-jarinya yang panjang dan kurus bergerak seolah sedang meraih sesuatu. Baskara tetap diam, tidak bergerak sedikit pun. Sinta tahu ia harus pergi. Sekarang. Dengan hati-hati ia melangkah mundur, berusaha tidak menimbulkan suara. Namun saat ia berbalik, lantai kayu di bawahnya berdecit pelan. Jantungnya langsung berhenti sesaat. Dari balik pintu, suara Baskara terdengar. Sinta! Sinta segera berlari kembali ke kamar, membanting pintu dan berbaring di tempat tidur, pura-pura tidur dengan napas memburu. Beberapa menit kemudian, pintu kamar terbuka. Sinta merasakan kehadiran Baskara di ambang pintu, berdiri di sana mengawasinya. Ia menahan napas, menutup matanya rapat-rapat, berharap suaminya tidak menyadari bahwa ia terjaga. Setelah beberapa saat yang terasa seperti selamanya, Baskara akhirnya masuk ke kamar, naik ke tempat tidur, dan berbaring di sampingnya. Tetapi Sinta tidak bisa tidur. Ia masih bisa merasakan ketakutan menggerayangi tubuhnya. Ada sesuatu yang salah dengan suaminya, dan ia harus mencari tahu sebelum semuanya terlambat. Sejak malam itu, Sinta tidak bisa mengabaikan perasaan gelisah yang semakin kuat dalam hatinya. Ia mulai memperhatikan Baskara dengan lebih cermat. Gerak-geriknya, tatapan matanya, bahkan caranya berbicara. Semakin lama, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Namun Sinta tahu bahwa ia tidak bisa langsung menanyakan hal itu. Baskara adalah pria yang penuh wibawa, dan ia bisa menjadi sangat meyakinkan. Jika ia menuduh suaminya tanpa bukti, ia hanya akan terlihat seperti istri paranoid yang terlalu banyak berpikir. Jadi ia memutuskan untuk mencari tahu sendiri. Rahasia di dalam lemari terkunci. Suatu siang, saat Baskara pergi untuk menghadiri pertemuan bisnis, Sinta melihat ini sebagai kesempatan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia berjalan ke ruang kerja suaminya, tempat ia melihat keanehan malam itu. Pintu ruang kerja itu tidak terkunci. Dengan hati-hati, ia masuk ke dalam ruangan dan melihat sekeliling. Ruangan itu dihiasi dengan perabotan kayu mahal, rak-rak penuh dengan buku kuno yang kulitnya sudah mulai mengelupas, serta satu meja besar dengan tumpukan dokumen rapi di atasnya. Namun, yang menarik perhatiannya adalah sebuah lemari kayu besar di sudut ruangan. Lemari itu terlihat tua, dengan ukiran-ukiran misterius yang tidak dikenalnya. Ia mencoba menarik pegangan lemari, tetapi ternyata terkunci. Sinta menggigit bibirnya. Ia tahu bahwa Baskara tidak akan membiarkan sesuatu yang tidak penting tetap terkunci. Ada sesuatu di dalam lemari itu, sesuatu yang tidak boleh ia lihat. Tanpa berpikir panjang, ia mulai mencari kunci. Ia memeriksa laci-laci meja, membuka buku-buku, bahkan mengecek di bawah karpet, tetapi tidak menemukan apapun. Hampir menyerah, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah patung kecil berbentuk burung hantu di atas rak. Ia mengambilnya dan merasakan sesuatu di bagian bawahnya. Sebuah celah kecil yang terasa seperti tutup tersembunyi. Dengan hati-hati, ia memutar bagian bawah patung itu, dan benar saja, sebuah kunci kecil jatuh ke tangannya. Jantungnya berdetak cepat. Ia berjalan kembali ke lemari, memasukkan kunci ke dalam lubang, dan memutarnya. Dengan suara klik pelan, pintu lemari terbuka. Apa yang ia lihat di dalamnya membuatnya ternganga. Di dalam lemari itu terdapat beberapa benda yang langsung membuat bulu kuduknya berdiri. Foto-foto wanita dalam gaun pengantin, beberapa sudah menguning seolah berusia puluhan tahun. Namun, yang lebih mengerikan adalah, dalam setiap foto, Baskara selalu ada di samping wanita itu. Dan yang lebih mengejutkan lagi, wajahnya tidak berubah sama sekali. Di salah satu foto yang tampaknya paling tua, Baskara berdiri di samping seorang wanita dengan gaun pengantin klasik, model yang berasal dari awal abad ke-20. Sinta menatap tanggal yang tertulis di belakang foto itu, tahun 1923. Tangan Sinta mulai gemetar. Itu tidak masuk akal. Jika foto ini diambil pada tahun 1923, bagaimana mungkin Baskara masih terlihat sama seperti sekarang? Ia membalik beberapa foto lainnya dan semuanya menunjukkan hal yang sama. Baskara telah menikah berkali-kali, tetapi tidak pernah menua. Sinta mulai bernapas cepat, merasa seolah udara di ruangan itu semakin menipis. Namun, ia belum selesai. Di bawah tumpukan foto-foto itu, ia menemukan sebuah buku tua dengan sampul hitam yang tampak menyeramkan. Saat ia membukanya, matanya membelalak. Buku itu berisi tulisan tangan dalam bahasa yang hampir tidak bisa ia pahami, tetapi ada beberapa bagian yang menggunakan bahasa Indonesia.
Salah satu halaman menarik perhatiannya. Untuk mempertahankan keabadian dan kekuasaan, jiwa istri harus dipersembahkan dalam ritual pernikahan. Setiap wanita yang dinikahi akan menjadi tumbal bagi perjanjian dengan Rahwana. Saat bulan ke-6 pernikahan tiba, pengorbanan harus dilakukan di bawah cahaya bulan purnama. Sinta merasakan darahnya membeku. Bulan ke-6 pernikahan, tangannya dengan panik meraih kalender di meja kerja Baskara. Saat ia menghitung, ia menyadari sesuatu yang membuatnya hampir kehilangan keseimbangan. Hari ini adalah tepat 6 bulan sejak ia menikah dengan Baskara. Teror di malam hari. Malamnya, Sinta berusaha bersikap normal meskipun pikirannya penuh ketakutan. Ia tahu bahwa Baskara menyembunyikan sesuatu yang mengerikan, dan jika ia menunjukkan tanda-tanda bahwa ia sudah tahu, mungkin ia tidak akan selamat. Saat makan malam, ia menatap suaminya yang duduk di seberang meja. Baskara seperti biasa terlihat tenang dan penuh kasih. Kau terlihat pucat, sayang, kata Baskara sambil menatapnya. Apa kau baik-baik saja? Sinta memaksakan senyum. Aku hanya merasa sedikit lelah. Baskara tersenyum, tetapi tatapan matanya seolah menembus dirinya. Kau harus tidur lebih awal malam ini, katanya lembut. Besok adalah hari yang sangat penting. Jantung Sinta berdegup kencang. Hari yang sangat penting? Ia tahu ia tidak boleh tinggal di rumah ini lebih lama lagi. Tengah malam saat Baskara sudah tertidur, Sinta dengan hati-hati bangun dari tempat tidur. Ia telah mengemasi beberapa barang penting dan berniat keluar dari rumah itu. Namun saat ia hendak membuka pintu kamar, tiba-tiba ia merasakan udara menjadi sangat dingin. Lampu di kamar mulai berkedip-kedip, dan suara-suara aneh mulai terdengar dari dalam dinding. Sinta membekap mulutnya agar tidak berteriak. Ketika ia menoleh ke tempat tidur, ia terkejut melihat Baskara tidak ada di sana. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari luar kamar. Sinta buru-buru bersembunyi di balik lemari, menahan napas saat pintu kamar terbuka perlahan. Dari celah lemari, ia melihat Baskara berdiri di ambang pintu, tetapi ada sesuatu yang aneh dengannya. Matanya tidak lagi terlihat seperti mata manusia. Ia berwarna hitam pekat dan di sudut bibirnya terlihat senyuman yang mengerikan. Sinta. Suaranya terdengar lebih dalam dan bergema, seolah bukan berasal dari dirinya sendiri. Kau tidak bisa lari. Tiba-tiba, pintu kamar tertutup dengan sendirinya, dan semua lilin di dalam kamar menyala bersamaan. Api lilin itu berwarna biru, memberikan cahaya menyeramkan di ruangan itu. Sinta menggigit bibirnya, menahan isak tangis. Ia tahu bahwa ia telah terjebak. Baskara berjalan perlahan ke tengah kamar, mengangkat tangannya ke udara, dan mulai melantunkan sesuatu dalam bahasa yang tidak dimengerti Sinta. Lantai kamar tiba-tiba bergetar, dan bayangan-bayangan hitam mulai merayap dari bawah tempat tidur. Sinta merasakan seluruh tubuhnya gemetar. Ia harus menemukan cara untuk menghentikan ini sebelum ia menjadi korban berikutnya. Namun, bagaimana caranya melawan sesuatu yang bukan manusia? Sinta menekan tubuhnya erat-erat ke dalam lemari, berharap Baskara tidak menemukannya. Jantungnya berdegup begitu kencang hingga ia takut suaminya bisa mendengarnya. Di luar, Baskara masih berdiri di tengah kamar dengan tatapan kosong. Bola matanya yang hitam pekat memancarkan kegelapan yang menyeramkan. Suaranya terus mengalun dalam bahasa yang tidak dipahami Sinta, tetapi aura jahat yang menguar dari tubuhnya cukup untuk membuat Sinta tahu bahwa ini bukan sekadar mantra biasa. Bayangan-bayangan hitam yang muncul dari bawah tempat tidur semakin banyak. Mereka bergerak seperti kabut yang hidup, merayap di lantai, mendekati lemari tempat Sinta bersembunyi. Aku harus keluar dari sini. Sekarang. Dengan hati-hati, Sinta meraih gagang pintu lemari, berharap bisa menyelinap keluar tanpa menimbulkan suara. Namun, saat ia mencoba membuka pintunya perlahan, engsel lemari berdecit pelan. Baskara tiba-tiba menghentikan mantranya. Sinta. Suaranya bergema di seluruh ruangan. Sinta menahan napas. Jangan sembunyi dariku, sayang. Langkah kaki suaminya terdengar mendekat. Bayangan di lantai semakin merayap ke segala arah. Sinta merasa panik, tetapi ia memaksa dirinya untuk tetap tenang. Jika ia keluar sekarang, Baskara pasti akan menangkapnya. Ia harus mencari celah lain untuk melarikan diri. Tiba-tiba, angin dingin menyapu ruangan, membuat pintu lemari terbuka sedikit lebih lebar. Mata Baskara langsung menoleh ke arah lemari. Sinta, ucapnya dengan senyum mengerikan. Tanpa berpikir panjang, Sinta mendorong pintu lemari sekuat tenaga dan melompat keluar, berlari ke arah pintu kamar. Namun, sebelum ia sempat meraih pegangan pintu, sesuatu yang dingin menggenggam pergelangan kakinya. Sinta menjerit. Bayangan hitam itu telah melilit kakinya.
menariknya kembali ke dalam kamar. Tidak, lepaskan aku. Sinta menendang dengan panik, tetapi cengkeraman bayangan itu terlalu kuat. Baskara berjalan mendekatinya dengan langkah pelan dan tenang. Kau tidak perlu takut, katanya lembut. Aku melakukan ini demi kita. Demi kita? Sinta hampir tertawa miris di tengah ketakutannya. Kau ingin mengorbankanku? Baskara berjongkok di sampingnya, mengusap rambut Sinta dengan lembut. Ini adalah perjanjian yang sudah lama kubuat, katanya. Agar aku tetap muda dan berkuasa, aku harus memberikan tumbal kepada Rahwana. Dan kali ini kau adalah pengorbanan yang sempurna. Sinta menatap wajah suaminya dengan ngeri. Lalu, wanita-wanita sebelumku? Tanyanya dengan suara bergetar. Senyum Baskara semakin melebar. Mereka sudah bersama Rahwana sekarang, tapi jangan khawatir, kau akan segera bergabung dengan mereka. Dengan kekuatan penuh, Sinta mengayunkan kakinya dan menendang dada Baskara. Pria itu terhuyung ke belakang, memberi Sinta kesempatan untuk melepaskan diri dari cengkeraman bayangan hitam. Dengan cepat, ia meraih vas bunga di meja samping tempat tidur dan menghantamkannya ke kepala Baskara. Baskara menggeram marah, tetapi Sinta tidak tinggal diam. Ia segera berlari keluar kamar dan menuruni tangga dengan napas memburu. Aku harus keluar dari rumah ini. Namun, saat ia mencapai pintu depan dan mencoba membukanya, pintu itu tidak mau bergerak. Ia menariknya dengan sekuat tenaga, tetapi tetap saja pintu itu tidak terbuka. Tiba-tiba, suara tawa Baskara terdengar dari lantai atas. Kau tidak bisa pergi, Sinta. Sinta menoleh ke arah tangga dan melihat suaminya berdiri di sana. Tatapan iblis di matanya semakin jelas. Bayangan hitam mulai turun dari tangga, merayap ke arahnya. Dengan panik, Sinta berlari ke ruang kerja Baskara. Jika ada sesuatu yang bisa menghentikan ritual ini, pasti ada di dalam sana. Rahasia di dalam buku terlarang. Begitu masuk ke ruang kerja, Sinta segera mengunci pintunya dan mendorong rak buku ke depan pintu sebagai penghalang. Ia kembali ke lemari tempat ia menemukan foto-foto wanita sebelum dirinya. Di dalamnya, ia mengambil buku hitam yang sebelumnya ia temukan. Tangannya gemetar saat ia membuka halaman demi halaman, mencari sesuatu, apapun, yang bisa membantunya melawan Baskara. Matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah bagian yang tertulis dalam bahasa Indonesia. Perjanjian ini hanya bisa dihentikan dengan menghancurkan jimat yang mengikat jiwa sang pelaku dengan Rahwana. Jika jimat itu dihancurkan, maka semua kekuatan yang diberikan iblis akan lenyap, dan sang pelaku akan menjadi milik Rahwana sepenuhnya. Sinta menatap tulisan itu dengan penuh harapan. Jimat. Aku harus menemukan jimat itu. Ia mencoba mengingat kembali semua yang pernah ia lihat di rumah ini. Sesuatu yang selalu dibawa oleh Baskara, sesuatu yang tidak pernah ia lepaskan. Matanya membelalak. Kalung hitam yang selalu dipakai Baskara. Itu pasti jimatnya. Pertarungan hidup dan mati. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari luar ruangan. Baskara sedang berusaha mendobrak pintu. Sinta, buka pintunya, teriaknya. Sinta dengan cepat mencari sesuatu untuk dijadikan senjata. Ia menemukan gunting di salah satu laci dan menggenggamnya erat. Dengan suara keras, pintu akhirnya jebol, dan Baskara melangkah masuk dengan tatapan penuh kemarahan. Kau tidak bisa lari dariku, katanya. Sinta mengambil napas dalam. Aku tidak akan lari. Tanpa memberi Baskara waktu untuk bereaksi, Sinta berlari ke arahnya dan langsung meraih kalung di lehernya. Baskara tersentak dan mencoba mendorongnya pergi, tetapi Sinta bertahan. Ia menarik kalung itu sekuat tenaga, berusaha merobeknya dari leher suaminya. Kau tidak akan bisa menghancurkannya. Baskara meraung marah. Namun, Sinta tidak menyerah. Dengan kekuatan terakhirnya, ia menggigit bibir dan menarik kalung itu sekuat tenaga hingga akhirnya snap! Tali kalung itu putus. Baskara terdiam sejenak. Matanya melebar saat ia menyadari apa yang terjadi. Tiba-tiba ruangan mulai bergetar hebat. Angin kencang bertiup dari segala arah, membuat benda-benda berterbangan. Dari dalam bayangan, terdengar suara geraman dalam yang mengerikan. Perjanjian telah dilanggar, suara menggelegar terdengar di seluruh ruangan. Baskara menjerit kesakitan. Tangannya mencakar lehernya, seolah ada sesuatu yang mencengkeram tenggorokannya. Tidak! Aku belum siap, Baskara berteriak. Dari dalam bayangan, sesosok makhluk tinggi dengan kulit hitam dan mata merah menyala muncul. Rahwana, jiwamu adalah milikku sekarang, kata makhluk itu dengan suara penuh kebencian. Baskara berusaha melarikan diri, tetapi bayangan hitam langsung membelit tubuhnya, menyeretnya ke dalam kegelapan. Sinta, tolong aku. Namun, Sinta hanya bisa berdiri terpaku saat tubuh suaminya sepenuhnya ditelan oleh kegelapan. Lalu semuanya menjadi sunyi.
Ketika Sinta membuka matanya, ia mendapati dirinya tergeletak di lantai ruang kerja. Rumah itu kini terasa hampa. Baskara telah lenyap. Semua bayangan hitam telah menghilang, seolah mereka tidak pernah ada. Dengan napas tersengal, Sinta bangkit berdiri. Ia keluar dari rumah itu tanpa menoleh ke belakang, bersumpah tidak akan pernah kembali lagi. Saat ia berjalan menjauh, ia mendengar suara samar di telinganya, suara Baskara yang berbisik pelan. Aku akan kembali. Sinta menoleh, tetapi tidak ada siapapun di sana. Ia menarik napas dalam, lalu melangkah pergi, meninggalkan semua kegelapan di belakangnya.